next, dan akan selesai. Jika sudah selesai, teman-teman bisa menjalankan aplikasinya. Baiklah, mari kita lanjut melihat beberapa contoh kasus. Saya mempunyai 4 contoh kasus di sini. Yang pertama, yaitu soal dari PT XYZ. Ia melakukan beberapa contoh kasus, yaitu mengimpor sejumlah kosmetik, melakukan penjualan sejumlah kosmetik kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, melakukan pembelian barang sitaan yang dilelang. Terus soal kedua ada PT Trisakti. PT Trisakti itu melakukan pembelian dari Tuan Abdul Jadul. Nah, yang merupakan pedagang pengumpul. Yang ketiga yaitu soal Rotan Kalimantan. Di sini Rotan Kalimantan melakukan beberapa kali transaksi, yaitu membeli rotan mentah dari Haji Sanusi, menerima pembayaran atas penjualan kursi rotan kepada Pemda Kalimantan Timur, mengimpor bahan baku penguat rotan dari Australia, kemudian menerima pembayaran atas penjualan kursi rotan dari Kementerian Pendidikan, dan terakhir menerima pembayaran atas penjualan kursi rotan dari PT Penajam, yaitu merupakan perusahaan penanaman modal asing. Soal keempat, PT Importir. Di sini PT Importir melakukan beberapa transaksi impor, yaitu seperti laptop, kedelai, printer, tepung terigu, lampu kristal, dan buku pelajaran umum. Baik teman-teman, mari kita mulai dari soal pertama. Kita lihat soal pertama, PT XYZ. Caranya, untuk menjalankan aplikasi ISPTPP masa pasal 22, teman-teman harus membuat database tersebut. Database tersebut kita harus buat dari mengcopy database aplikasi tersebut. Caranya, pilih program file, terus DJP, nah, ISPTPP pasal 22, database, kita copy, kemudian kita pindahkan ke database. Sebaiknya teman-teman untuk menandakan kita buat folder baru, kita beri nama tutorial ISPT PPH masa pasal 22. Oke. Karena kita mempunyai 4 soal, mari kita membuat beberapa folder lagi. Kita pilih PT XYZ, karena soal pertama PT XYZ. Kita copy. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita harus membuat ODBC dari database tersebut. ODBC bisa teman-teman cari dari menu search seperti ini. ODBC. Nah, akan tampil seperti ini. Atau dari control panel, administrative tool, ODBC. Nah, tampilannya pun akan sama seperti ini. Atau bagi teman-teman yang sudah memindahkan ODBC ke layar desktop untuk memudahkan pencarian, bisa langsung saja. Nah, selanjutnya sistem DSN, kita klik add, cari Microsoft Access Driver. Nah, source name-nya kita klik PT XYZ, select, kemudian kita cari database yang tadi kita pindahkan ke data E, cari foldernya, tutorial PT XYZ, klik OK. Kemudian kita bisa membuka aplikasi ISPT yang telah kita download. ISPT PP masa pasal 22. Kita cari yang database yang tadi kita sudah buat. Masukkan NPWP dari PT XYZ. NPWP PT XYZ 01001.
600 405100. Oke, nama wajib pajak kita ketik PT XYZ. Alamat kita lihat di soal, Jalan Raden Saleh nomor 3. Jalan nomor 3, Karangtengah, Tangerang. Kode posnya kita lihat di soal, sudah dilengkapi, bisa kita tulis kode pos rumah kita saja. Nah, nomor telepon tidak ada, alamat email tidak ada. Alangkah lebih baik kalau teman-teman semua mengisi data profil pajak dengan lengkap. Selanjutnya kita ketik penentang list PT. Kita lihat NPWP-nya. M Yusuf, nomor NPWP 25 315 098 14 18 00 dengan nama M Yusuf. Oke. Dan penandatangan bukti potong sama dengan penandatangan SPT. Jabatan kita ketik direktur, kemudian kita simpan. Oke, kita masukkan username PT, jabatan kita ketik direktur, kemudian kita simpan. Oke, kita masukkan username administrator, password 123, administrator password. Oke, kemudian kita buka buat SPT baru. Set soal atas masa pajak bulan berapa, Agustus 2014 buat. Oke, kita lihat soalnya. Di sini mengimpor sejumlah kosmetik dari negara Prancis dengan harga faktur 2000 US dollar. Asuransi dan ongkos angkut masing-masing sebesar 10% dan 10% dari harga faktur. Selain itu, atas impor tersebut juga dikenakan bea masuk PP 10%, PPN 10%, serta PPN BM 20%. Kurs yang berlaku pada saat impor adalah 9.000 per 1 US dollar. NPWP DJBC 00 601 830 3 806 000. Kita buat saudara-saudara. Kita masuk ke bukti potong PP atas impor oleh DJBC. Di sini kita masukkan NPWP DJBC 00 601 830 806 000. Oke, kita masukkan alamat DJBC, alamat di Tanjung Priuk, kode pos. Kita buat kode pos yang dari sekitar kita saja. Telepon bisa kita buat dengan telepon kita. Kemudian oke. Nah, jenis barang kita lihat PT XYZ mengimpor sejumlah kosmetik. Jadi kita tulis sini jenis barang kosmetik. Banyak yang kita klik saja 1 karena tidak disebutkan dengan rinci berapa banyak jumlahnya. Untuk ukuran satuan kita ketik saja unit dengan nilai impor. Kita lihat nilai impor ya. Nilai impor itu dicari dengan cara kita buat dari Microsoft Excel untuk menghitung nilai impornya. Nah, di sini PT XYZ
mengimpor dengan harga faktur 2000 US dollar. Harga 2000 US dollar ditambah dengan ongkos angkut masing-masing, asuransi 10% dan 20%. Asuransi angkut sebesar persen dikalikan ongkos angkut 20% dikali kan. Kemudian kita jumlah di sini dengan sum buka menemukan harga barang tersebut. Temukan harga barangnya, kita tambahkan lagi dengan harga bea masuk sebesar 10%. Bea masuk sama dengan 10% dikali setelah mengetahui bea masuknya, kita total CF tersebut dengan kurs yang kita saat itu, yaitu 9.000 US dollar dikali 'Dikali ini harga barang ditambah bea masuk. Ditemukan sejumlah 25.740.000 rupiah. Itu merupakan CF dari nilai impor tersebut. Kemudian kita kembali lagi ke SPT. Di sini kemudian kita masukkan nilai impor dari yang sudah ketemukan tadi sebesar 25.740. Dan pajak pertambahan nilai, terdapat pajak pertambahan nilai sebesar 10% dan PPNBM 20%. Kita masukkan nilai impor tersebut. Oke. Nah, di sini untuk PPNBM seharusnya 20%, tapi di sini masih 10%. Maka teman-teman bisa menggantinya karena settingan tarif masih 10%, teman-teman bisa mengganti dengan 20%. Nah, PP atas impor dengan angka penjual pengenal impor API, karena PT KZ mempunyai angka pengenal impor. Kita masukkan 25.740. Kemudian simpan.
tanggal 5 Agustus 2014. Dan simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita lihat ke kasus yang kedua dari PT XYZ. PT XYZ melakukan penjualan sejumlah kosmetik pada Kementerian Kebudayaan. Selanjutnya ketik SPT PPH, masukkan ke daftar surat setoran pajak PP pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan. Karena transaksi yang dilakukan PT XYZ dilakukan kepada bendaharawan pemerintah, maka PT XYZ tidak wajib memungut PP atas penghasilan tersebut, melainkan PP sudah dipotong oleh bendaharawan pemerintah. Maka klik di sini, klik baru, wajib pajak dipungutnya tetap bendaharawan pemerintah, masukkan datanya, tekan datanya 00601 830 3807 00. Namanya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Alamat ketik saja Jakarta. Kode pos yang kita tahu saja. Telepon, masukkan telepon rumah kita saja. Kemudian oke. Nah, kita masukkan harga pembelian atas transaksi tersebut. Nah, di situ sudah termasuk PPN dan PPNBM. Caranya dengan cara 32.500.000 tersebut kita keluarkan dulu PPN dan PPNBM ya. Caranya dengan seperti ini. Ini include PPN dan PPNBM. Exclude BM. Caranya sama dengan 100 per 130 dikali 30.500.000. Nah, ini ditemukan harga sebelum PPN dan PPNBM sebesar 25 juta. Kemudian kembali lagi ke SPT, masukkan 25 juta. PPN yang dipungut karena sini tidak bisa menghitung otomatis, maka teman-teman harus menghitungnya. Atas transaksi oleh bendaharawan pemerintah itu dipotong PP pasal 22 sebesar 1,5%. Jadi 25 juta dikali 1,5%. Caranya dengan 1,5% dikali 25 juta 375.000 rupiah. Tanggalnya kita lihat tanggal transaksinya tanggal 10 bulan Agustus 14. Izin PN
Oke, simpan. Oke, kita tutup. Sudah ada. Selanjutnya, kasus kecil dari PT XYZ melakukan pembelian barang sitaan yang dilelang oleh DJBC, merupakan kendaraan yang dinilai lelang 150 juta. Kita bisa langsung memasukkannya di daftar SPT PP pasal 22. Kita ketik saja langsung. Rp150 juta. Nah, untuk tarif atas transaksi lelang itu dikenakan sebesar 7,5%. Jadi, pajak yang terutang dari atas lelang tersebut sama dengan nilai lelang 150 juta terus tarif 7,5%. 7,5% pajak terutang sama dengan sum ditemukan Rp11.250.000. Kembali ke SPT, kita masukkan Rp11.250.000. Sudah selesai. Kemudian simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian selanjutnya kita cek SSP. Di situ terdapat angka 11.893.500. Kemudian kita ketik baru. Kode setoran kita lihat sama dengan seperti yang di atas. Kodenya 100. NTPN-nya bisa kita ketik seperti ini. Jumlah bayaran sama seperti ini, 11.893.500. Tanggal setoran yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kita pilih saja tanggal 1 bulan September. Simpan. Kemudian bila kita ingin melakukan SPT ke KPP, cara seperti ini, teman-teman. Masa pajak, ketik tahun pajak. Yang masa pajak kita buat Agustus. Tampilkan data, checklist akan tampil, kemudian simpan datanya ke folder yang kita buat untuk membuat tutorial atas kasus PT XYZ. Kita masuk ke sini, PT XYZ. Create file. Close. Kita cek apakah sudah ada tutorial PT PP pasal 22. PT XYZ. Sudah ada, teman-teman. Jika sudah ada, selanjutnya kita lihat untuk soal kedua. Untuk soal kedua kita lihat itu PT Trisakti. Caranya sama. Untuk soal kedua ini kita harus membuat database terlebih dahulu. Caranya seperti tadi, kita ke program C, program file, kita copy dari DJP, SPT, database, copy kembali. Ke
tutorial PT pasal 22. Kita buat folder baru. Namanya PT Trisakti. Oke. Kita copy di sini. Oke. Sama seperti tadi, kita buat ODBC-nya. Oke. Kita add. Cari Microsoft Access Driver MDB, finish. Namanya kita ketik PT Trisakti. Selesai soal. PT Trisakti. Select. Data. Cari folder tadi tempat kita menyimpan database tersebut. Oke. PT Trisakti. Oke. Kita lihat apakah sudah tertampil. Sudah ada teman-teman. Kita ketik oke. Seperti langkah yang tadi, kita masukkan NPWP Trisakti 01 001 604 051 001 direktur bernama MNU. Oke dulu teman-teman, ini aja PT Trisakti. Alamatnya Jalan Raden Saleh nomor 2, Karang Timur, Tangerang. Kode pos kan tidak dilengkapi dengan kode pos, bisa kita ketik untuk kode pos rumah kita saja. Nama telepon tidak ada, kita lewatkan saja. Tapi angka lebih baiknya bila teman-teman bisa mengisi profil wajib pajak dengan lengkap. Dan tangan SPT kita lihat atas nama MNU, NPWP 25315 098 1418 00 MNU sama dengan tangan SPT, jabatan direktur, simpan. Oke. Username administrator, password 23. Oke. Buat SPT baru, kita lihat kasusnya. Kasus bulan April 2014. Bulan April 2014. Buat. Oke. Kita lihat di sini PT Trisakti membeli barang mentah berupa ikan laut secara rutin setiap bulan pada Tuan Arman Jadul, dagang pengumpul, baru meninggal pada bulan April 2014 dengan PWP 010160405200. Oke, caranya kembali ke aplikasi SPT PP Masa 22 SPT. Kita ketik di sini, kita pilih bukti pungut PP pasal 2 untuk industri atau eksportir tertentu. Oke, kita di sini masukkan NPWP Tuan Arman Jadul 01001 604 0520 200. Namanya Tuan Arman Jadul. Tuan Arman Jadul. Tidak ada, kita ketik saja karena kode pos kita ketik yang kita tahu. Telepon, kita masukkan nomor kita saja. Oke. Jangan lupa tanggalnya kita
cek lagi tanggal 5 April 05 di sini untuk sektor perikanan. Dengan nilai 230 juta. Nah, teman-teman, karena di sini tarif untuk sektor perikanan masih sebesar 1,5 yang seharusnya 0,25, maka kita bisa menggantinya dengan cara utilities, setting tarif. Ini perikanan kita ganti 0,25. Caranya dengan ubah kita ganti 0,25. Simpan. Oke. Tutup. Kita buat ulang kembali. Masukkan Tuan Arman Jadul, pilih perikanan. Nah, jumlahnya 230. Oke, tanggal transaksi tanggal 5 04. Simpan. Oke. Selanjutnya masih sektor perikanan. Data NPWP harus diisi. Masih Arman Jadul, tanggalnya kita lihat di soal tanggal 7 bulan April, perikanan. Kita lihat transaksi 250 juta. Oke, sudah simpan. Oke. Selanjutnya kita ketik lagi Tuan Arman Jadul. Tanggalnya kita lihat tanggal berapa? Tanggal 10, transaksi 180. Oke, simpan. Tanggal 15, nilainya 200 juta. Simpan. Oke. Tanggal 25 nilainya 230. $250. 230. Oke, simpan. Oke, tutup. Setelah menginput 5 transaksi tersebut, selanjutnya kita cek daftar bukti pungut. Oke, sudah ada 5 transaksi. Kita cek angkanya apakah benar. 230, 250, 180, 200, 230. Oke, setelah sudah selesai, cek, kita tutup. Kita lihat SPT-nya. Oke, sesuai. Oke. Close. Kita masuk ke daftar SSP. Sama seperti tadi, ketik baru. Kodenya kita lihat. Kode setoran 100.
NPWP-nya bisa kita ketik seperti ini. Oke, jumlah pembayaran 2.725.23. Oke, tanggal store paling lama tanggal luas bulan berikutnya. Baik, kita ketik tanggal 1 saja, bulan Mei. Ketik simpan. Oke, tutup, SPT. Saya bisa kita simpan. Oke. Selanjutnya, bila kita ingin melaporkan data tersebut ke KPP seperti ini, masa pajak, tahun pajak, Mei, tambahkan data, checklist, simpan ke file PT1 yang kita buat tadi. Oke, create file. Oke, tutup. Kita cek, kita pastikan apakah sudah tersimpan. Kita buka. Kita Trisakti. Oke, sudah ada. Sudah selesai untuk kasus kedua. Selanjutnya kita lanjut ke kasus ketiga. Ketiga itu PT Rotan Kalimantan. Sama, kita copy database terlebih dahulu. Di JP PP pasal 22 database, copy, simpan ke tutorial folder untuk memisahkan. Kita namakan PT Rotan Kalimantan dan oke, paste, tutup dulu. Oke, kita buat divisi terlebih dahulu. Divisinya sistem DSN, add, ikut access driver, ini PT Rotan Kalimantan, select, cari tadi kita simpan, Kalimantan. Oke. Selanjutnya connect to DB Rotan Kalimantan, tekan PT Rotan Kalimantan. Oke, ber-NPWP dan tidak lengkapi NPWP bisa kita pakai NPWP dari PT Trisakti 01 604 per 052. Oke, maksudnya kita ketik PT Rotan Kalimantan, alamatnya tidak dilengkapi. Saya ketik saja Jakarta, kota Jakarta saja. Kita tahu saja teman melengkapi. Teman-teman akan lebih baiknya bila melengkapinya ya. Terus oke, NPWP pendatangan kita samakan saja dengan NPWP MNU. Dua lima 315 098 14 namanya bisa kita ketik nama kita masing-masing.
sama dengan penantan SPT, jabatan direktur, oke, simpan, oke, kan username, orang nomor 3, oke, buka buat SPT baru, kita lihat untuk masa kapan, untuk masa Juli, oke, buat, oke, kita lihat soalnya, mengambil rotan dari mentah solusi tidak ber-NPWP. Oke, tekan sini bukti pungut untuk industri non eksportir tertentu, tekan tidak ber-NPWP di Sanusi, alamat kita ketik saja Jakarta, transaksi tanggal kita bisa ketik saja tanggal 5 Juli, sektor kehutanan, sebesar, lihat soal kembali, sebesar 100 juta, oke, simpan, oke, cocok kedua memang kursi rotan kepada Pemda Timur. Oke, selanjutnya kita bikin ke data register pasal 22 bendaharawan baru, masukkan PP Pemda Kalimantan Timur, karena tidak diketahui bisa kita pakai NPWP dari Kementerian Kebudayaan 01 01 Pemda Kalimantan Timur kode pos bisa kita isi, telepon bisa kita isi, teman-teman kita tahu, oke, masukkan data tersebut 200 juta, oke, untuk perhitungannya sama seperti tadi, oke, sama seperti tadi. Caranya dengan kali tarif meter utang, harga 200 juta kali 100% kalau sama dengan kali, oke, sudah diketahui harganya 200 juta dikali tarif 1,5%, temukan PP terutang sebesar
3 juta rupiah. Oke, masukkan. Sini PP yang dipungut sebesar 3 juta. Oke. Untuk PN-nya kita ketik, jangan lupa. Tanggalnya kita ketik saja tanggal 10, tidak dilengkapi dengan tanggal transaksi. Oke, simpan. Oke. Selanjutnya kita lihat mengimpor beberapa barang dan setara dengan nilai impor sebesar 220. Oke, mengimpor. Oke, di sini yang dibayarkan yang sendiri. Tik baru. Oke, sebesar. TPN harus diisi. Tanggalnya bisa kita ketik tanggal 15 saja. Bulan 7 sebesar 120 juta. Oke, jumlahnya karena ini mengimpor sebesar 120 juta dikali 2,5%. Oke, NI tarif terutang. Oke, dengan NI-nya 120 juta kali 2,5%. Oke, terutang sama dengan 1 kali sama dengan 3 juta rupiah. Oke, kembali ke SPT. Menggunakan 3 juta. Oke, nomor PIW bisa kita ketik 1-2 titik saja, simpan. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat transaksi berikutnya. Oke, beliau membayar dengan kursi rotan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, sama seperti yang tadi. Kita masukkan oleh pemerintah atau bendaharaan pemerintah baru. Masukkan 001. Kita pakai PP DJBC saja yang tersedia. Kita lihat 600. Kan PP DJBC yang tersedia. Kita lihat 500.001 830 3800 3. Oke, kita ketik namanya. Tadi kita lihat ke soalnya berikut. Oleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alamat Jakarta saja. Kode pos kita tahu. Oke, sampai yang kita tahu saja. Oke, karena untuk pembelian sebesar 300 juta. Oke, sama lagi seperti tadi caranya. Harganya 300 juta. Oke, dikali taruh 1,5, temukan 4.500.000. Oke, TPN jangan lupa diisi. Kita
kita ketik tanggal 20 saja. 7, oke, simpan. Oke, selanjutnya modal bayar dengan kursi dari PT Penajam dengan modal asing senilai 20 juta. Oke, oke, dan sini masuk ke industri. PP jangan lupa diisi, jangan lupa di PT Penajam dengan modal asing. NPWP bisa kita masukkan NPWP dari PT Trisakti. Oke, nomor 1 nomor 100 51 PT Penajam Jakarta. Oke, tanggal kita pilih tanggal 25 4 bulan 7. Ini masukkan kehutanan, karena rotan masuk ke industri kehutanan. Tarifnya bisa kita ganti kalau misalnya belum kita ganti, cari dengan utilities, setting tarif, kehutanan. Ubah 0,25, simpan. Oke, tutup. Yang tadi perhutanan, masukkan tabel PP PT Penajam tanggal 25 bulan 7. Tanggal 7 perhutanan 20 juta. Oke, simpan. Yes, oke. Nah, sudah selesai, kita lihat SSP untuk baru, masukkan sama seperti kode yang di atas 100. Oke, TPN kita ketik seperti ini, harus mencukupi TPN 16 digit. Jumlah bayaran sebesar 350. Oke, paling terakhir tanggal 10 berikutnya kita pilih saja tanggal 1 bulan Agustus. Oke, tuh kita cek SPT masa. Oke, sudah. Oke, simpan. Oke, jika ingin melaporkan SPT KPP cara seperti ini, ketik masa pajak, tahun pajak, bulan Juli, tampilkan data, ketik. Oke, cari ke tempat tadi kita menemukan PT Rotan Kalimantan. Oke, create file. Oke, kita cek. Oke,
sudah ada digitnya. Kita lihat soal terakhir, PT importir. Oke, ya, PT importir. Oke, PT importir caranya sama tadi. Kita copy database tersebut di program C, program 4, DJP, copy database dari PPH 22, copy ke data E, masuk ke tadi tutorial, buat folder baru untuk memisahkan, ketik PT importir, importir, oke, paste, oke, sudah selesai. Importir benar. Oke, ke divisi, VLSN, add, Microsoft Access Driver MDB, finish, PT importir, select, tutorial, importir, oke, oh seperti sudah ada, oke, selanjutnya kita lihat soalnya di sini mulai laptop sama bulan September. Oke, kita buat SPT baru, connect terlebih dahulu DB importir, masukkan NPP importir. Di sini tidak kita ingin importir, bisa kita pakai NPP visit saja. Ke 604 051 01, oke. PT importir, Jakarta saja. Lalu kita tahu telepon tidak ada. Teman-teman sebaiknya melengkapi dan tangan pakai nama kita masing-masing saja. 35 315 098 14 1 oke. Direktur simpan, oke. Username administrator 123, oke. Setelah terhubung buat SPT baru, kita lihat di soal untuk bulan September 2014. September buat, oke. Terus impor, oke. Tambah NPWP, kita masukkan saja PT Penajam, oke. Karena sini tidak diketahui lawan transaksinya, PT kita masukkan saja. Karena tidak diketahui lawan transaksi, kita masukkan saja. Oke.
Oke, kita masuk ke sini, bukti pemungutan pajak atas impor, kita berikan PP, karena tidak ada NPWP transaksi dari soal tersebut, kita masukkan saja NPWP ini dengan nama, kita bikin saja PT X alamat di Jakarta. Pos yang kita tahu saja. Nomor telepon bisa pakai nomor telepon rumah kita. Oke. Udah. Terus barang laptop. Kita lihat. Unitnya satuan saja. Unit. Impornya. Impor 150 juta. Oke, tanggal 1 September 1 bulan September. Oke, sama 150 juta. Oke, simpan. Oke, selanjutnya kan impor kedelai. Oke, karena impor kedelai memiliki tarif sebesar 0,5%, maka kita harus mengganti di utilities. Di sini impor, kita ganti 0,5, ubah 0,5, simpan. Oke, masukkan tabelnya, kita masukkan transaksi PTXYZ, PTX, kedelai 1 unit dengan nilai impor 150 juta. Oke, tanggalnya jangan lupa tanggal 8. Oke, 150. Oke, simpan. Oke, selanjutnya kita lihat transaksinya. Lakukan transaksi import printer, kita ganti lagi utilitiesnya. Mengimpor kita ganti 2,5, simpan. Oke. Oke,